Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa aslahallahu bala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khosatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Beberapa hari yang lalu sudah saya upload ada sekitar 22 surat pengunduran diri yang berasal dari majelis taklim, majelis sholawat dan juga beberapa pondok pesantren yang tersebar di Banyumas, Purbalingga, ada juga Semarang, ada Jakarta, ada Banten. Lalu ada banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan itu hoax, itu hoax. Setelah saya telusuri ternyata komentar-komentar itu mungkin berpijak kepada kontennya KBN Nusantara, Gusmar. Di mana Gusmar ini sepertinya menghubungi salah satu narasumber. Tetapi narasumbernya itu bukan yang terlibat, bukan orang-orang yang menandatangani ini. Nah, narasumber itu mengatakan sudah menghubungi salah satu dari yang ada di surat-surat ini atas nama Ja'far Shadiq di Kutosari, Purbalingga, dan mengatakan katanya tidak tahu menahu tentang Laskar Sabilillah. Artinya masuk saja belum, kenal saja belum, kok tiba-tiba mundur. Ini seolah-olah hanya framing. Ini agak lucu. Kita pakai standar sederhana saja. Gusmar ini kan orang Banyumas. Itu semuanya rata-rata dari Banyumas. Kenapa harus pakai pihak ketiga dan kenapa malah yang jauh? Apakah dicari-cari nggak ketemu terus ketemu satu atau bagaimana? Yaitu pertanyaan. Lebih lucu lagi, kenapa harus pakai pihak ketiga? Kenapa harus mendengar kata orang? Kenapa nggak langsung saja ke Ja'far Shadiqnya itu? Di situ alamatnya ada. Apa mungkin ingin mempermudah? Cuma kan repot kalau kita ikut kata orang. Apakah benar orang itu mengatakan yang sebenarnya bahwa dia sudah menghubungi Ja'far Shadiqnya? Nah, ternyata ada tadi pagi kalau tidak salah YouTuber yang langsung menghubungi orangnya, langsung menghubungi Kiai Ja'far Shadiqnya, dan memang jelas Kiai Ja'far Shadiq itu adalah ketua dari majelis taklim tersebut di Purbalingga, dan mengatakan memang mengundurkan diri, dan diceritakan di situ bahwasanya mereka yang bertanda tangan ini, ya, utamanya yang Ja'far Shadiq ini, hadir ketika pembentukan atau deklarasi Laskar Sabilillah di Pondok Pesantren Bumi Sholawat itu yang pertama kali, dan berbaiat di situ. Lalu di situ ada kesepakatan kalau ada yang mau mengundurkan diri, walaupun memang belum ada mereka tuh terdaftar tapi sudah berbaiat, maka untuk menggugurkan baiat itu harus membuat surat pengunduran diri. Nah, karena mereka mau mengundurkan diri, maka dibuatkanlah surat dan mereka sepakat. Seperti yang saya bilang, substansinya adalah orang-orang ini mau membatalkan baiatnya, mau mundur, mau keluar dari laskar itu. Perkara ini lalu dianggap menggembosi atau apa, itu urusan yang menganggap saja. Toh kenyataannya mereka keluar. Ya, walaupun agak lucu, dari 22 itu satu dibuktikan, pembuktiannya pun begitu masih bermasalah. Selalu saya bilang ini gampang kalau mau dipatahkan. Artinya bila ini dianggap ancaman, dianggap menggembosi, ya gampang sekali untuk ditumbangkan. Itu nama-nama orangnya ada semua, alamatnya ada, majelis taklimnya ada. Tinggal mintai mereka klarifikasi langsung kepada orangnya. Jangan lewat katanya-katanya. Sudah lewat katanya-katanya, satu orang pula udah gitu ternyata ditepis oleh orangnya langsung. Kalau kita pakai standar dalam nilai kevalidan sebuah berita, ya tentu yang berasal dari orangnya itu jelas lebih kuat. Kalau dalam bahasa persaksian itu laisal khobar kal musyahada atau kal muayana. Kalau cuma katanya-katanya itu beda dengan yang menyaksikan langsung. KBN Nusantara ini mendengarkan berita dari orang yang hanya katanya-katanya. Sementara channel Ngaos Ngopi Ngaji ini langsung dia itu mendapatkan kabar dari orangnya. Begitu ya, begitu. Ini sederhana, Pak. Kalau kita mau bersikap terbuka, tidak terlalu egois, merasa sudah paling benar, sehingga apapun yang tidak sepakat dengan kita menjadi hilang akal sehat. Dari sekian banyak surat, baru satu surat yang dikatakan katanya-katanya
Terus kita percaya kalau ini hoax. Kan aneh, walaupun saya tidak mau bilang Gusmar itu yang menyebarkan hoax ya, untuk apa juga ya. Mungkin salah info saja. Kemudian ada juga narasi di situ, itu cuma kiai-kiai kampung tidak terkenal. Hati-hati Gusmar ya. Tidak perlulah menilai orang itu kiai kampung. Mereka itu ketua majelis taklim, berkhidmah di masyarakat. Walaupun tidak terkenal, walaupun tidak nasional ya. Artinya pastikan ini ancaman apa bukan. Kalau misalnya banyak yang mundur begini dianggap ancaman, dianggap menggembosi, ya dua pilihannya. Yang pertama, pastikan secara akurat ini benar apa tidak. Yang kedua, akui kalau memang benar. Jangan lalu menggiring-giring, ini kiai-kiai kampung saja, kiai-kiai yang tidak dikenal, mereka bukan kiai, bukan haji. Apa substansinya kita bicara begitu? Toh di situ ada majelis taklimnya. Artinya orang-orang ini pimpinan majelis taklim. Ja'far Shodiqnya itu, Kiai Haji Ja'far Shodiq itu mengatakan memang mengasuh majelis taklim itu. Ini orang-orangnya masih hidup sezaman ya. Jadi gampang di trackingnya. Kalau memang dianggap ini tidak benar. Kalau sudah dianggap benar ya terima. Memang banyak yang keluar, banyak yang mundur. Dan dalam surat itu tidak ada menjelek-jelekkan siapapun. Cuma mengatakan saja mundur, keluar, berlepas tangan dari PWI dan juga dari Laskar Sabilillah. Begitu saja kok. Perkara ini lalu dianggap menggembosi, dianggap ancaman, ya silahkan yang menganggap. Jadi kita bedakan mana kita bicara fakta, mana kita bicara persepsi atau asumsi. Jangan biasakan memframing begini begitu melebihi dari apa yang nampak. Jadi begitu saja saran saya. Itu ada 22 nama. Mungkin lebih ya, di Ngaos Ngaji itu ada 26 malah. Silahkan ya. Nanti akan jadi lucu kalau berhasil membuktikan satu, udah gitu pembuktiannya tidak akurat lagi. Lalu digas oleh fansnya bahwa ini berita hoax. Ya saya sih tidak terlalu nanggapi orang komentar. Saya tahu orang-orang itu kadang-kadang kalau berpikirnya setengah-setengah, pokoknya asal dia tidak setuju, langsung akal sehatnya nggak pakai. Langsung ditolak saja gitu. Dari 22 hal, dari 22 surat, satu oke lah, satu palsu misalnya. Bagaimana dengan yang 21 kalau itu asli? Berarti kan 21 mundur. Satu nggak jadi mundur. Kan begitu kenyataannya. Tapi kalau lalu dinarasikan hoax, tidak ada yang mundur. Lah, itu di bawahnya goblok, di bawahnya tolol masih. Yang digagalkan satu, kok lalu dianggap semuanya palsu. Itu pun penggagalannya begitu masalahnya. Dihantam dan dibanting langsung dengan orang yang bisa menghubungi narasumbernya langsung, bukan lewat orang katanya. Itu ya, itu mari kita tetap berpikir sehat ya. Silakan Anda simak di Ngaos Ngaji itu, di situ ada klarifikasinya langsung. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.